Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian terbangun di tengah malam saat dunia begitu sunyi lalu menengadahkan tangan dengan doa penuh harap? Saat itu pintu langit terbuka lebar, malaikat turun membawa rahmat dan Allah mendengar setiap bisikan hambanya. Dan tahukah kalian, ada satu kalimat yang jika diucapkan dalam doa tahajud dengan penuh keyakinan, mampu menggetarkan arsy Allah dan bahkan dengan izinnya bisa mengubah takdir seorang hamba. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi doa yang lahir dari hati paling dalam, doa yang menghubungkan seorang hamba langsung dengan Sang Maha Kuasa. Apa kalimat itu? Mengapa ia begitu dahsyat hingga para ulama menyebutnya sebagai senjata seorang mukmin yang paling kuat? Simak video ini sampai akhir, karena kita akan membahas 6 poin penting yang akan membuka mata hati kita tentang betapa dahsyatnya kekuatan doa di sepertiga malam terakhir. Poin 1. Keistimewaan doa di waktu tahajud. Tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat istimewa, hingga disebut sebagai kemuliaan seorang mukmin. Di balik sunyinya malam, ketika kebanyakan manusia terlelap dalam mimpi, ada segelintir hamba yang memilih bangun, berwudu dengan air dingin, lalu berdiri di hadapan Allah. Inilah momen yang tidak sembarangan, karena Rasulullah sendiri menegaskan bahwa waktu paling mustajab untuk berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Dalam sebuah hadits yang masyhur, Rasulullah bersabda, Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa yang memohon ampun maka akan aku ampuni. HR Bukhari dan Muslim. Hadits ini menegaskan betapa spesialnya waktu tahajud. Bayangkan, Sang Pencipta langit dan bumi, Raja dari segala raja, justru mendekatkan diri kepada hambanya, membuka pintu pengabulan doa, dan menawarkan ampunan tanpa batas. Saat itulah doa menjadi tidak lagi sekadar permintaan, melainkan sebuah dialog suci antara hamba dan Tuhannya. Selain itu, tahajud adalah senjata rahasia para kekasih Allah. Nabi-nabi, sahabat, hingga para wali menjadikan tahajud sebagai rutinitas. Mereka percaya, dalam sunyi malam itulah doa paling tulus terucap, tanpa ria, tanpa ingin dipuji, melainkan murni karena rindu kepada Sang Pencipta. Secara spiritual, doa di waktu tahajud mampu menembus dinding-dinding langit. Jika siang hari hati kita penuh gangguan, pikiran bercabang dan lisan mudah berucap tanpa fokus, maka di malam hari, ketika semua orang tidur, pikiran dan hati kita jauh lebih jernih. Doa yang keluar dari hati di saat itulah yang paling kuat getarannya. Bahkan banyak orang yang bersaksi bahwa keajaiban hidup datang dari doa-doa tahajud. Masalah yang rumit tiba-tiba menemukan jalan keluar. Rezeki yang terasa sempit tiba-tiba terbuka lebar. Hati yang gelisah mendadak tenang. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena janji Allah yang tak pernah ingkar. Tahajud juga membawa efek psikologis dan fisik. Seorang hamba yang terbiasa bangun malam akan merasakan kedekatan emosional yang lebih kuat dengan Allah. Hatinya tenang, pikirannya jernih, bahkan tubuhnya lebih sehat. Seakan-akan, doa tahajud bukan hanya menyehatkan rohani, tetapi juga jasmani. Jadi, ketika kita berbicara tentang keistimewaan doa di waktu tahajud, sesungguhnya kita sedang membicarakan momen paling sakral yang bisa dimiliki seorang hamba. Saat itu doa bukan lagi sekadar harapan, melainkan janji kepastian yang ditawarkan Allah. Siapa yang meminta, pasti diberi. Siapa yang mengetuk, pasti dibukakan. Siapa yang menangis, pasti dihibur dengan kasih sayangnya. Poin 2. Kalimat agung yang menggetarkan arsy. Setelah memahami betapa agungnya waktu tahajud, mari kita masuk ke poin inti. Satu kalimat doa yang mampu menggetarkan arsy Allah. Kalimat itu bukan sekadar rangkaian kata indah, bukan pula mantra mistis yang penuh rahasia. Kalimat ini sederhana,
namun memiliki makna yang sangat dalam. Kalimat itu adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalimat ini dikenal sebagai doa Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada dalam kegelapan perut ikan, di tengah lautan yang gelap dan malam yang pekat, Allah mengabadikan doa ini dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Dhunnun Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia berdoa dalam kegelapan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. QS Al-Anbiya 87. Kalimat ini memiliki kekuatan luar biasa karena mengandung 3 unsur penting dalam doa. 1. Tauhid yang murni. La ilaha illa anta menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini adalah puncak pengakuan seorang hamba yang sepenuhnya berserah diri. 2. Pujian kepada Allah kan subhanaka adalah bentuk penyucian Allah dari segala kekurangan. Dengan mengucapkannya, seorang hamba menempatkan Allah di posisi yang paling tinggi, maha sempurna dan maha agung. Qs. Pengakuan dosa dan kelemahan diri. Inni kuntu minaz zalimin adalah pernyataan kerendahan hati, pengakuan jujur bahwa manusia penuh dosa dan kelemahan. Inilah bentuk kehinaan diri yang justru membuat doa menjadi sangat kuat. Mengapa doa ini disebut mampu menggetarkan arsy? Karena doa ini lahir dari hati yang benar-benar tunduk, penuh kejujuran, tanpa kepura-puraan. Doa ini bukan hanya sekadar permintaan tetapi sebuah pengakuan total bahwa tanpa Allah, manusia tidak ada artinya. Bahkan Rasulullah bersabda, doa Dhunnun Yunus, ketika berdoa di dalam perut ikan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut dalam suatu perkara, kecuali Allah akan mengabulkannya. HR Tirmidzi. Disinilah letak keajaiban kalimat ini. Jika Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari kegelapan lautan dengan kalimat tersebut, maka seorang hamba yang membacanya di tengah malam tahajud, dalam sujud yang penuh tangisan, akan mendapatkan pertolongan Allah dalam masalah apapun. Bayangkan, saat kita membaca kalimat ini di tahajud, dalam kesunyian malam, di waktu ketika langit terbuka, maka doa tersebut meluncur ke arsy Allah dengan kekuatan penuh. Ia bukan hanya sekadar doa, melainkan sebuah pengakuan, pujian, dan penyerahan diri total. Tidak heran jika doa ini disebut mampu menggetarkan arsy dan, dengan izin Allah, mengubah takdir hambanya. Banyak ulama dan orang saleh yang menuturkan kisah nyata keajaiban doa ini. Ada yang sembuh dari penyakit parah, ada yang terbebas dari kesulitan hidup, ada pula yang menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang tidak bisa dijangkau akal manusia. Semua itu terjadi karena kekuatan kalimat yang diucapkan dengan hati tulus di waktu tahajud. Jadi dari 2 poin ini kita bisa simpulkan, kata, waktu tahajud adalah saat paling mustajab untuk berdoa. 2. Kalimat agung doa Nabi Yunus adalah salah satu doa paling kuat yang bisa dibaca untuk mengetuk pintu langit. Poin 3. Kekuatan ikhlas dan kerendahan hati dalam doa. Sahabat sekalian, ada satu rahasia besar dalam doa yang sering luput dari perhatian banyak orang. Ikhlas dan kerendahan hati. 2 hal ini adalah kunci utama yang membuat doa di tahajud bukan sekadar lantunan kata, tetapi menjadi getaran yang mampu menembus langit. Kita bisa melihat contohnya dalam kalimat agung Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalimat itu adalah pengakuan total bahwa ia hanyalah hamba yang penuh kelemahan, sementara Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Inilah bentuk kerendahan hati yang murni. Sayangnya banyak orang yang berdoa hanya sebatas lisan, hatinya masih penuh dengan kesombongan, merasa bisa mengandalkan usaha diri sendiri, atau sekadar meminta tanpa sepenuhnya bergantung kepada Allah. Doa semacam itu sering tidak memiliki kekuatan. Sebaliknya, doa yang ikhlas meskipun hanya satu kalimat sederhana bisa jauh lebih dahsyat. Ikhlas berarti kita tidak berdoa karena ingin dipuji orang lain, bukan pula sekadar rutinitas agar dianggap taat.
Ikhlas adalah saat kita berdoa hanya untuk Allah, mengakui kelemahan diri dan berserah total padanya. Pada titik inilah doa kita menjadi energi spiritual yang besar. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hajar Muslim. Hadits ini menegaskan bahwa Allah menilai ketulusan hati, bukan tampilan luar. Maka ketika seorang hamba berdoa di tahajud dengan hati yang ikhlas, meski kalimatnya pendek, doa itu bisa jauh lebih kuat dibanding doa panjang yang penuh kepura-puraan. Kerendahan hati juga menjadi inti kekuatan doa. Mengapa? Karena doa sejatinya adalah pengakuan bahwa kita ini lemah. Doa adalah tanda kita membutuhkan Allah. Semakin kita merendahkan diri, semakin tinggi doa itu diangkat oleh Allah. Itulah sebabnya doa Nabi Yunus di dalam perut ikan langsung diijabah, karena lahir dari kerendahan hati yang sejati. Jadi jika kamu ingin doa tahajudmu benar-benar menggetarkan arsy, maka jangan hanya sibuk merangkai kata-kata indah. Fokuslah pada keikhlasan hati dan kerendahan diri. Biarkan doa itu keluar dari relung terdalam hatimu, penuh tangisan, penuh penyerahan, penuh pengakuan bahwa hanya Allah yang bisa menolongmu. Poin 4. Pengaruh doa tahajud dalam mengubah takdir. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari doa tahajud adalah kemampuannya, dengan izin Allah, untuk mengubah takdir. Mungkin ada yang bertanya, bukankah takdir sudah ditentukan oleh Allah? Lalu, bagaimana mungkin doa bisa mengubah takdir? Para ulama menjelaskan bahwa ada dua jenis takdir. Takdir mubram, takdir yang sudah pasti, tidak bisa berubah, seperti kapan kita lahir dan kapan kita mati. Takdir mu'allaq, takdir yang masih bergantung pada sebab-sebab tertentu, termasuk doa. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda, "Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan." At-Tirmidzi. Hadits ini menegaskan bahwa doa, terutama doa di waktu mustajab seperti tahajud, bisa menjadi sebab Allah mengganti takdir yang sebelumnya berat menjadi lebih ringan, yang sempit menjadi lapang, atau yang sulit menjadi mudah. Bayangkanlah, seseorang yang sudah ditetapkan rezekinya pas-pasan, tetapi ia tidak pernah berhenti bangun malam, menangis, memohon kelapangan rezeki. Dengan izin Allah, pintu rezekinya bisa dibuka lebih luas. Atau seseorang yang ditakdirkan menghadapi musibah, namun karena doa-doa tulusnya di sepertiga malam, musibah itu bisa dihindarkan. Inilah yang membuat doa tahajud begitu agung. Ia bukan hanya sekadar permintaan, tetapi bisa menjadi sebab perubahan garis hidup seseorang. Bahkan sebagian ulama mengatakan, doa di waktu tahajud bisa mengubah hidup seseorang seakan-akan ia dilahirkan kembali dengan nasib baru yang lebih baik. Namun, tentu saja semua itu terjadi atas izin Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa berusaha mengetuk pintu langit dengan doa, sementara keputusan akhir tetap ada di tangan Allah. Tetapi ingatlah, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah pula yang menjanjikan akan mengabulkan doa hambanya. Maka, jika engkau merasa hidupmu berat, jalan terasa buntu, atau takdir seolah tidak berpihak kepadamu, janganlah berputus asa. Bangunlah di malam hari, ucapkan doa-doa penuh ketulusan, sertakan kalimat agung Nabi Yunus dalam sujudmu, karena bisa jadi, dari doa tahajud itulah Allah akan mengubah perjalanan hidupmu, menghapus takdir buruk, dan menggantinya dengan takdir penuh cahaya. Doa yang ikhlas dan penuh kerendahan hati lebih kuat daripada doa panjang tanpa makna. Doa tahajud bukan hanya bisa dikabulkan, tetapi juga bisa menjadi sebab perubahan takdir dengan izin Allah. Poin 5. Tanda-tanda doa tahajudmu. Mulai dikabulkan. Sahabat sekalian, seringkali kita berdoa dengan penuh harap, namun muncul pertanyaan di hati. Apakah doa saya sudah didengar Allah? Apakah sudah ada tanda-tandanya? Jawabannya ya. Allah memberikan isyarat tertentu yang bisa dirasakan oleh hati hamba yang tulus. Beberapa tanda itu antara lain,
Hati menjadi tenang setelah berdoa. Mungkin masalah belum selesai, rezeki belum datang, atau jalan keluar belum terlihat. Tapi tiba-tiba hati terasa ringan seolah beban diangkat. Inilah tanda pertama bahwa doa tahajudmu sudah didengar. Allah mengabulkan dengan cara memberi ketenangan batin lebih dulu. Muncul kemudahan dalam hal-hal yang sulit. Kadang sesuatu yang sebelumnya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Pekerjaan yang rumit jadi terasa mudah. Orang yang awalnya menolak kini memberi bantuan. Itu bukan kebetulan, melainkan jawaban Allah dari doa-doa malam. Datangnya pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dalam banyak kisah, mereka yang tekun tahajud sering mendapatkan rezeki, pertolongan, bahkan solusi dari jalan yang tak pernah terduga. Hati semakin dekat kepada Allah. Ini adalah tanda tertinggi. Ketika doa tahajudmu membuatmu lebih rajin beribadah, lebih sabar, lebih ikhlas, itu berarti Allah sudah mulai mengabulkan doamu dengan cara memperbaiki dirimu lebih dulu. Sahabat, jangan bayangkan pengabulan doa selalu berupa materi atau keinginan duniawi. Kadang doa kita dikabulkan dengan cara yang lebih indah, hati yang damai, iman yang semakin kuat, dan jiwa yang semakin yakin pada Allah. Itulah tanda sejati bahwa doa tahajudmu mulai diijabah langit. Poin 6. Pelajaran hidup dari kekuatan. Doa tahajud bukan hanya soal doa yang terkabul. Lebih dari itu, tahajud adalah sekolah kehidupan. Dari tahajud kita belajar arti ketulusan, kesabaran, dan perjuangan melawan hawa nafsu. Ada beberapa pelajaran hidup besar yang bisa kita ambil dari kekuatan doa tahajud. Disiplin dan keteguhan. Hati bangun di tengah malam ketika orang lain tidur nyenyak bukan perkara mudah. Dibutuhkan tekad yang kuat. Dari sini kita belajar bahwa kesuksesan spiritual maupun duniawi hanya datang pada mereka yang mau berkorban. Kesabaran menanti jawaban Allah. Tidak semua doa langsung dikabulkan. Kadang Allah ingin kita terus berdoa agar semakin dekat dengannya. Tahajud mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah bagian dari pengabulan doa. Kerendahan hati di hadapan Allah. Tahajud membuat kita sadar bahwa sehebat apapun manusia di siang hari, pada malam hari kita hanyalah hamba kecil yang menangis memohon pertolongan. Kesadaran inilah yang membentuk pribadi yang lebih lembut dan rendah hati. Kekuatan spiritual yang memengaruhi kehidupan dunia. Orang yang istiqomah tahajud biasanya memiliki aura positif yang kuat. Ia lebih percaya diri, lebih tenang, lebih jernih dalam berpikir. Semua ini adalah hadiah yang Allah berikan melalui doa malam. Pengingat bahwa hidup bukan hanya dunia. Saat tahajud, kita merasakan keheningan yang mengingatkan kita pada kematian, pada alam kubur, pada akhirat. Maka doa tahajud juga mengarahkan hati untuk tidak terlalu terikat pada dunia yang fana. Singkatnya, doa tahajud bukan hanya menggetarkan arsy, tetapi juga menggetarkan hati kita sendiri. Ia mengubah takdir, sekaligus mengubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah. Ada tanda-tanda halus ketika doa tahajud mulai dikabulkan, mulai dari ketenangan hati hingga terbukanya jalan hidup. Tahajud bukan sekadar ibadah malam, melainkan pelajaran hidup yang membentuk jiwa yang lebih sabar, ikhlas, dan kuat. Sahabat yang dirahmati Allah, dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa tahajud bukanlah sekadar ibadah malam, melainkan sebuah pintu besar menuju perubahan hidup dan pengabulan doa. Satu kalimat doa dalam tahajud, jika dilantunkan dengan hati yang benar-benar ikhlas, mampu menggetarkan arsy Allah dan bahkan mengubah garis takdir seseorang. Itulah mengapa para ulama, orang-orang syaleh, hingga para wali Allah tidak pernah meninggalkan tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Tahajud adalah momen paling pribadi antara hamba dengan Tuhannya.
Tidak ada ria, tidak ada kebisingan dunia, hanya ada kesunyian malam dan bisikan doa. Disitulah Allah melihat siapa hambanya yang benar-benar mencintainya dan membutuhkan pertolongannya. Kalau kita ingin hidup berubah, ingin rezeki dilapangkan, ingin hati menjadi tenang, ingin dosa-dosa diampuni, maka jangan remehkan kekuatan satu kalimat doa di sepertiga malam terakhir. Karena tahajud adalah kesempatan emas yang sering terabaikan. Mari mulai dari langkah kecil. Bangun meski hanya untuk 2 rakaat singkat, lalu mohonkan apa saja yang kita butuhkan kepada Allah. Sampaikan dengan bahasa hati, bukan sekadar hafalan. Insya Allah doa itu akan menggetarkan langit dan mengetuk pintu takdir baru bagi kita. Sahabat, semoga setelah mendengar kisah dan rahasia besar ini, hati kita semakin tergugah untuk menjadikan tahajud sebagai amalan rutin. Jangan tunda, jangan tunggu waktu lapang, karena justru tahajud itulah yang melapangkan semua kesempitan. Semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan yang dipanggil oleh Allah di tengah malam, yang doanya didengar, dan yang hidupnya diubah oleh satu kalimat penuh keikhlasan. Bangunlah di sepertiga malam terakhir meski hanya sebentar,